Sudah menjadi tradisi Arab, jika memasuki bulan-bulan haram, maka akan digelarlah pesta rakyat di 3 pasar terkenal: Pasar Ukad, Pasar Madinah, dan Pasar Dzilmajaz. Begitu akhir bulan Syawal datang, maka prajurit dari berbagai suku mulai mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga di 3 pasar itu. Pelaku-pelaku kriminal ditangkap dan tingkah pola mereka dicela. Pasar Ukad adalah pasar pertama kali yang dibuka untuk merayakan pekan raya tahunan. Di bulan Dzulqa'dah, penduduk Jazirah Arabia berduyun-duyun menuju pasar yang terletak di antara Mekah dan Taif. Di pasar ini diperdagangkan barang-barang yang didatangkan dari berbagai daerah, mulai dari Afrika Timur, India, maupun Persia. Segala sesuatu barang dagangan ada di pasar itu. Aroma wewangian yang berdesakan dengan minyak wangi para pengunjung wanita menciptakan bau aneh, semerbak namun memusingkan kepala. Kerengekan anak-anak kecil meminta jajan ditingkahi suara pekerja kasar mengangkuti barang, menghiasi sudut-sudut pasar. Keculasan, penipuan, dan bujuk rayu memabukkan telah mengkarat dan direkam baik-baik oleh tembok-tembok pasar yang berdiri mematung. Demi menaikkan gengsinya, setiap orang yang menghadiri pasar Ukad dapat menghamburkan seluruh hartanya yang ia kayu selama 1 tahun. Setiap tahunnya orang-orang Arab berkumpul di sini untuk berdagang dan saling menonjolkan diri. Di tempat ini pula mereka akan unjuk kebolehan. Bagi yang mempunyai ketangkasan berkuda, mereka dapat memamerkan kelihayannya di depan pengunjung pasar. Si tukang ramal juga akan ikut meramaikan pekan raya dengan berbagai bualan-bualan khasnya untuk menarik simpatik penonton. Si otot kuat dipersilahkan untuk memeriahkan festival dengan mengadakan gulat persahabatan. Yang pandai berdagang, pasar ini menjadi surga untuk meraup keuntungan. Setiap pengunjung melintas di depan dagangannya, maka mereka akan segera melolong-lolong memuji dagangannya agar mereka tertarik untuk membelinya. Bahkan terkadang mereka berteriak-teriak menawarkan barang seolah seluruh pengunjung pasar itu tuli semua. Dan tentunya ketika seorang pembeli gagal melakukan transaksi, maka ia akan menjadi sasaran sumpah serapah tak karuan si pedagang. Dari seluruh keramaian itu, yang paling ditunggu-tunggu adalah festival para pujangga. Di tempat itu pula para penyair terkemuka membacakan puisi cinta dan sajak-sajak terbaiknya. Di zaman jahiliyah, para penyair mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Mereka termasuk orang-orang berpengaruh dalam tiap kabilahnya. Kemampuan mereka untuk menggoreskan kata-kata akan menjadi penyemangat para pejuang di medan peperangan. Dengan kelihayan meracik puisi, mereka sanggah dan mereka lawan tipu daya musuh. Barisan-barisan kata para penyair sewaktu-waktu bisa menjadi payung peneduh bagi masyarakat. Namun pada kesempatan yang lain, untayan kata-kata mereka mampu menjelma menjadi perisai sekaligus pedang berkarat yang begitu perih untuk menusuk dan merobek keangkuhan musuh. Karena itulah mereka sangat dihormati dan dibanggakan oleh sukunya masing-masing. Keramaian pasar Ukad biasanya hanya berjalan selama 20 hari. Selanjutnya keramaian akan berpindah di pasar Madinah dan berakhir di pasar Dzilmajaz. Saat itulah para jamaah haji biasanya akan mampir di pasar ini untuk membeli oleh-oleh dan kebutuhan pokok lainnya. Sekali lagi, Mekah menjadi tempat terbaik untuk pertemuan antara penghamba uang dan penyembah Tuhan. Untuk berjualan di tempat 3 pasar tersebut, orang-orang Arab tidak harus datang sendiri
guna memperjualbelikan dagangannya. Mereka bisa mengupah seseorang yang ia percayai, kemudian tinggal menunggu hasilnya. Begitulah yang dilakukan An-Nu'man bin Munzir. Waktu itu ia memiliki beberapa dagangan yang ingin dilemparkannya ke pasar Ukad. Untuk mengurusi perdagangan ini, ia berniat mencari seseorang yang berani bertanggung jawab penuh akan keselamatan dagangannya. Dua orang laki-laki mendekat menyatakan kesanggupannya. Dia adalah Al-Barad, dia pemberang dari Bani Kinana, dan Urwah bin Utbah, sang pengembara dari Bani Qaisi. Al-Barad selama ini memang terkenal pemberani, namun ia kurang begitu disukai di lingkungannya. Dia terkenal mudah tersinggung dan cepat naik pitam. Melihat mereka berdua, An-Nu'man segera menyambutnya dan mencoba menjag-jagi. "Siapa yang sanggup mengantarkan daganganku ini ke pasar Ukad?" An-Nu'man memulai tawarannya. "Aku sanggup mengantarkannya, dan aku jamin dagangan itu akan aman dari gangguan Bani Kinana," sahut Barad seolah tak ingin kehilangan kesempatan. "Tapi yang kuharapkan daganganku aman dari gangguan siapapun," Nu'man menegaskan. Urwah yang mendengar hal itu merasa ada sedikit celah untuk menawarkan jasanya. Ia segera menimpali percakapan itu. "Saya tidak bermaksud menghina. Apakah anjing yang telah dikucilkan itu sanggup mengantarkan dagangan tersebut? Apakah kamu menyelamatkannya dari Bani Kinana, wahai Urwah?" sungut Barad. "Ya, bahkan dari semua orang," jawab Urwah tegas. Urwah akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan untuk mengantar dagangan An-Nu'man. Ia pun segera berangkat menuju pasar Ukad untuk memenuhi janjinya. Sebelum berangkat, ia menyiapkan semuanya dengan baik agar majikan barunya itu tidak kecewa. Di lain pihak, Barad gagal yang mendapatkan pekerjaan itu merasa geram. Jika pemberangnya bangkit, namun untuk sementara ia hanya diam menyaksikan Urwah mempersiapkan barang bawaannya. Barad tak dapat menerima kenyataan ini. Ia terus membuntuti Urwah, dan ketika sampai di Zittulal, dia berhasil menikam seterunya itu. Begitu sakit hatinya terlampiaskan, Barad melarikan diri bersembunyi di Khaybar. Namun pembunuhan yang dilakukannya tercium oleh dua orang laki-laki Bani Qais, As'ad bin Jawin dan Musawwir bin Malik. Mereka berdua segera melakukan pengejaran ke Khaybar untuk meminta pertanggungjawaban Barad. Si pemberang dari Bani Kinanah itu dianggap telah menodai bulan suci haram. Sayang, mereka berdua juga berhasil dihabisi oleh Barad. Ia benar-benar kalah hingga tak lagi mengindahkan larangan saling membunuh di bulan haram tersebut. Setelah persembunyiannya tercium, Barad segera kembali ke Mekah. Seorang laki-laki dari Bani As'ad berhasil ia suruh untuk memperingatkan para pedagang Quraisy yang sedang berada di Ukad. Suku Quraisy beberapa tahun terakhir memang telah bersekutu dengan Bani Kinana. Tentunya kerjasama ini menyangkut segala bidang, termasuk perang dengan segala konsekuensinya. Sudah barang tentu jika suku Qais mengetahui bahwa anggotanya telah dibunuh oleh suku Kinana, maka mereka dianggap sah untuk menuntut balas kepada salah satu sekutu Kinana. Sesuai perhitungan, lelaki suruhan Barad berhasil memperingatkan orang-orang Quraisy dan Kinana yang berada di pasar Ukad. Sebelum kabar pembunuhan itu menyebar di sana, mereka diperintahkan untuk segera kembali sebelum suku Qais menuntut kehormatan padang pasir, balas dendam.
Kontan hal ini membuat mereka yang sedang berdagang kaget, risau, dan gugup. Jiwa mereka terancam gara-gara tindakan bodoh parut. Menyikapi hal tersebut, rombongan pedagang Quraisy dan Kinanah sepakat untuk angkat kaki dari pasar Ukaz. Tentunya hal itu dilakukan dengan teratur untuk menghindari kecurigaan orang-orang Quraisy. Perlahan namun pasti mereka berhasil meninggalkan pusat keramaian. Begitu keluar dari sana, mereka segera memacu tunggangannya agar segera sampai ke tanah haram. Sayang, kabar pembunuhan yang dilakukan lelaki Kinanah itu segera terendus ke pemukiman suku Quraisy. Amr bin Malik selaku kepala suku Quraisy merasa terpanggil jiwanya. Darah anggota sukunya telah mengalir. Sekarang tiada yang lebih penting lagi kecuali menuntut balas. Prajuritnya dipersenjatai lengkap dan dikerahkan untuk melakukan pengejaran pada kaum Quraisy dan Kinanah. Karena begitu antusiasnya untuk menuntut balas, akhirnya mereka berhasil mengejar buronannya di daerah Nahla. Disinilah Bani Quraisy melampiaskan kekesalannya pada suku Quraisy dan Kinanah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang dua suku yang bersekutu itu. Suku Quraisy berhasil memukul keduanya, namun mereka gagal menuntaskan dendamnya. Ketika hari mulai petang, musuh mereka yang mulai kewalahan berhasil memasuki tanah haram. Tak ayal perang pun dihentikan, namun suku Quraisy masih mengacukan pedang, tanda perang belum usai. Mereka masih akan menuntut balas di tahun yang akan datang. Tahun berikutnya kedua belah pihak kembali mengasah pedang untuk memenuhi tantangan Bani Quraisy. Orang-orang Quraisy langsung berbagi senjata dengan Bani Kinanah. Di hari yang telah ditentukan mereka berangkat dengan berjajar rapi. Dari suku Quraisy terbagi dua, Bani Hashim dan Bani Abdiddar. Bani Hashim dipimpin oleh Zubair bin Abdul Muttalib. Harb bin Umayyah kebagian tugas untuk mengomando Bani Abdiddar. Sementara untuk pasukan gabungan Quraisy dan Kinanah dipimpin oleh Ikrimah bin Hashim. Di pasar Ukaz, orang-orang Quraisy tak kalah mantap persiapannya ketika pasukan Quraisy sampai. Mereka telah menunggu di sana. Tak banyak kata, kedua belah pihak langsung bertempur, menciptakan pemandangan mengerikan yang ditingkahi dentingnya pedang saling beradu dan desingan lesatan anak panah yang menyayat. Teriakan prajurit terluka dan seruan-seruan keras komandan menyemangati pasukannya bercampur aduk. Memekakan telinga, bau amis darah tumpang tindih dengan aroma tak sedap dari tubuh tiap pasukan. Perang benar-benar mencerabut manusia dari jiwa kemanusiaannya. Ketika perang berkobar, Rasulullah juga terjebak dalam kubangannya. Namun karena beliau masih terlalu muda, maka tugasnya hanya memunguti anak panah musuh yang melesat. Selanjutnya anak panah itu diserahkan pada paman-pamannya untuk menyerang balik pasukan musuh. Selama 5 hari berperang, kedua belah pihak belum ada yang mengaku kalah. Meskipun begitu, mereka mulai menyadari bahwa kalau pertumpahan darah ini diteruskan, niscaya hanya akan membuang-buang tenaga. Apalagi para prajurit kini sudah telah kelelahan. Prajurit-prajurit yang telah digembleng menjadi alat pembunuh ataupun dibunuh itu pun diminta menahan diri. Kedua belah pihak mengupayakan perundingan agar peristiwa ini tidak berlarut-larut. Mereka sadar kalau peperangan ini tetap diteruskan, maka hanya akan menambah jumlah wanita-wanita janda dan anak-anak yatim.
Muslim. Untuk itu, pemuka-pemuka segera berkumpul membicarakan keputusan yang terbaik. Peperangan ini berakhir dengan diadakannya perdamaian bersyarat. Pihak yang prajuritnya lebih banyak menjadi korban, maka mereka berhak mendapatkan tebusan. Tidak semua korban dimintakan tebusan, namun hanya sejumlah prajurit yang melebihi pihak lawan. Dalam kontak senjata ini, suku Quraisy menderita kekalahan. Dan sesuai kesepakatan, suku Quraisy berhak untuk mendapatkan tebusan dari sejumlah prajurit yang melebihi korban musuh. Denda ini kemudian ditanggung oleh saudagar kaya sekaligus komandan perang pasukan Bani Abduddar. Dialah Harb bin Umayyah. Saudagar ini tak tanggung-tanggung, ia rela mengorbankan Abu Sufyan anak lelakinya sebagai jaminan. Demikianlah perang itu berakhir. Peperangan-peperangan konyol seperti ini sering meletus di zaman jahiliyah. Padahal kalau diruntut pemicunya hanyalah hal-hal remeh. Peristiwa seperti ini terus-menerus terjadi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati mereka dan menghilangkan kesesatan dengan menyebarkan agama Islam.